أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعد ما بعد اللهم صل على سيدنا ونبينا وحبيبنا وصفينا وذخرنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Bapak Ibu yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kepada Allah atas limpahan berkat karunia-Nya. Allah izinkan kita masih diberikan kesehatan, dan insya Allah dengan kesehatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kita pergunakan untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang tentunya bernilai ibadah sebagaimana janji kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala ketika sholat. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya solatku, tata cara ibadahku, hidupku, dan matiku hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak lupa juga kita sampaikan rasa kerinduan kita kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita sampaikan rasa kerinduan ingin bertemu baginda Rasulullah, dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di yaumil akhir nanti di Telaga Kausar. Maka kita perbanyak bersolawat kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan ucapan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bapak Ibu yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, apa kabarnya? Alhamdulillah. Sama-sama yang kita hormati Dedi selaku pemateri kita pada malam hari ini insya Allah, dan juga merupakan dari bagian dari ada ini, boleh dibantu Bapak Ibu untuk open cam karena saya berhadapan dengan tulisan-tulisan saja ini. Alhamdulillah ada Bunda Elmi Farida, Masya Allah sehat. Alhamdulillah juga, ini ada Ufa, ini saya nggak tahu nih cowok cewek perempuan atau ini ada juga Pak Safan, ada Suni Sakinya. Tidak ada halangan untuk namanya membuka open cam di materi. Mungkin sekiranya eh, bisa kita Iya, open cam kita. Ya, gimana Bunda Elmi? alhamdulillah sehat. Ya. Alhamdulillah. Ustaz. Sekiranya bisa untuk open cam, nah, kita bisa open cam. Dan Bapak Ibu yang rahmat Allah Subhanahu wa taala, tentunya eh, hal ini yang kita bahas insya Allah eh, hal yang perkaranya tidak hanya urusan dunia, ya, tapi insya Allah mengantarkan kita juga sampai ke jannah insya Allah. Bapak Ibu yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, ini adalah undangan spesial untuk Bapak Ibu semua, program dari IWO IWO Gold, ya. Maka jika benar kita mencintai Allah, maka di mana bukti cintanya? Nah, ini insya Allah dibahas gamblang nanti oleh Adedi. Karena banyak dari kita mengaku mencintai Allah, tapi apakah benar ya kita tuh mencintai Allah? Karena kalau kita lihat di Quran surat Al-Hujarat ayat yang ke-15, innamal mu'minuna alladzina amanu billahi war rasuli tsumma lam yartabu wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah ulaika humus shadiqun. Kata Allah Subhanahu wa taala di dalam Quran tersebut yang artinya insyaallah, innamal mu'minun, sesungguhnya yang dikatakan orang mukmin, innamal mu'minun alladzina amanu billahi. Dia itu beriman kepada Allah dan Rasulnya. Summa lam yartabu. Kemudian dia tidak ragu-ragu. Dibuktikan dengan ketidakraguan itu adalah wajahadu. Dia bersungguh-sungguh bi amwal dengan hartanya, wa amfus dengan dirinya, fi sabilillah di jalan Allah. Ulaika humus shadiqun. Kata Allah, mereka adalah orang-orang yang benar. Nah, bagaimana tentang orang yang benar ini? Insya Allah
Ini akan dibahas tuntas insya Allah oleh Adedi dalam webinar kita bagaimana cinta kepada Allah itu tumbuh dan berbuah amal. Lalu langkah kecil namun bermakna untuk sebuah pembuktian cinta. Maka insya Allah materi ini akan disampaikan langsung oleh Adedi. Tapi sebelum itu, Bapak Ibu yang rahmati Allah Subhanahu Wa Taala, mari sama-sama kita buka pertemuan kita ini dengan membuka lafaz basmalah, Bismillahirrahmanirrahim dan Ummul Quran Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillah. Maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Baik, Bapak Ibu yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, tidak memperpanjang kalam karena waktu kita insya Allah singkat saja. Langsung saja materi ini akan disampaikan oleh Adedi. Kepada Adedi kami persilakan. Baik, terima kasih udah Randy, Masya Allah, yang sudah membersamai malam ini ya. Izin share Ya, screen dulu bentar ya. ya Pak. Fadhol. Segini suara aman, udah Aman, Nak? besaran aman ya. Baik, Aman, aman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu? Insya Allah ya, mudah-mudahan sehat semua, selalu bahagia, dan apapun yang sedang diikhtiarkan, mudah-mudahan terus dapat kemudahan. Ya, insya Allah, mudah-mudahan pertemuan ini yang kita niatkan ya untuk Allah bisa jadi jalan banyak pertolongan Allah untuk kita semuanya. Amin, insya Allah. Izin sapa-sapa dulu nih dari Kota Manes saja yang sudah hadir. Ada Bu Mardiah, Masya Allah, Medan, Miracle Gold Ambassador, Masya Allah, berkah nih Bunda ya. Ada Bunda Elmi Farida dari Lumajang. Oh, udah lama nih gak ke Lumajang ya. Kapan terakhir ngisi PPA di Lumajang itu? Sama Ustadz, jadi lupa saya. Ustadz Rizam di Lumajang ya. Masya Allah. Mudah-mudahan bisa silaturahmi lagi nih. Anda Bu Fajrian Syah. Bu Fajrian Syah ya benar ya? Insya Allah ya dari Padang nih. Oh udah Fajri. Salah nih, saya mohon maaf ya. Udah Fajri dari Padang. Ini dekat sama udah Randy Haris nih. Ya sama-sama Sumatera Barat. Dari Bunda Minarsih Samarinda, Masya Allah hari ini sedang ada Ustadz Rijal di Samarinda. Kelas PPA, besok ada PPA series. Mudah-mudahan lancar kelasnya juga nih di Samarinda. Ada Bunda Rahmah Pangkal Pinang. Wah ini kayaknya barengan saya nih ya. Hari ini saya online dari Pangkal Pinang teman-teman. Insya Allah dari hari Jumat ada agenda mulai dari Majelis Tauhid. Hari ini juga lanjut Majelis Tauhid. Terus besok insya Allah private class PPA di Pangkal Pinang, Masya Allah. Ada Bu Desi dari Medan, Kabupaten Paluta. Wah, jauh nih ya. Terus juga dari Pemalang hadir Bu Fatihah. Insya Allah tidak apa-apa ya Bunda ya. Kalau memang ada halangan, tidak apa-apa insya Allah untuk off cam. Ya, jika tidak ada halangan, ya kita boleh saling beri silaturahmi ya dengan Zoom ini insya Allah. Kemudian dari Bu Mona, Ciamis, Masya Allah, Ciamis juga hadir. Terus yang ada di layar ada Pak Harifudin Hari. Sehat, Pak Hari? Masya Allah. Gimana, ngopi lagi kapan kita? Iya, 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 iya. Salah, Ustaz. Masya Allah, Kak. Ya, Pemalang hadir. Bu Sri, Bu Siti Aminah Wonosobo hadir. Bu Nur Mudrika juga hadir. Tegal hadir, Masya Allah. Teman-teman, makasih banyak ya sudah hadir malam ini. Insya Allah hari ini kita berbagi, sharing-sharing, dan ada peluang kebaikan.
Ya, ada peluang kebaikan yang insya Allah potensinya dunia akhirat. Dan agenda malam ini terbuka umum, teman-teman silahkan teman-teman jika ada yang ingin coba diundang, dibolehin ya. Intinya ini tidak tertutup, siapapun boleh hadir, siapapun boleh terlibat insya Allah. Insya Allah izin ya bunda-bunda semua selama beberapa menit ke depan membersamai di Zoom malam hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, puji dan syukur kita selalu panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala hingga saat ini masih terus mencurahkan begitu banyak karunia dan nikmat-nikmatnya untuk kita semua. Hingga kita bisa berada di Zoom malam ini juga nikmat dari Allah ya teman-teman ya. Hari ini kita punya pilihan untuk melakukan yang kita suka. Tapi malam ini teman-teman justru memilih untuk melakukan yang Allah suka. Malam Minggu, malam Ahad ya enaknya keluar bareng keluarga mungkin atau nonton TV. Tapi Masya Allah ya, Allah pilih beberapa orang malam ini dimudahkan untuk hadir di Zoom ini. Mudah-mudahan pertemuan ini membawa kebaikan buat kita semua insya Allah. Amin. Salam dan salam juga terus kita curahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah teman-teman berbahagia sekali malam ini bisa bersilaturahmi kembali walaupun via online. Jadi keunggulannya online ini kita bisa syiar ya kapanpun dimanapun. Ya selama kita ada waktu insya Allah kita bisa terus berbagi kebaikan. Bahkan yang hadir nggak nanggung-nanggung ya di seluruh pelosok daerah di Indonesia hadir, dari Sumatera ada gitu ya, dari Jawa ada, dari Kalimantan juga tadi ada, Samarinda. Masya Allah, kalau bukan Allah yang mempertemukan mungkin kita tidak akan pernah bisa bertemu malam ini. Alhamdulillah teman-teman, hari ini saya menyampaikan materi pembuktian cinta. Beberapa waktu ini teman-teman saya sedang dan terus ya mendalami tentang makna cinta dari Sang Maha Cinta. Kalau udah ngomongin cinta, Masya Allah ya. Suatu hari itu saya, Mas Randy, Kang Helmi, Mas Sony, Ustadz Mukhtar, dan guru-guru yang lain sempat bersilaturahmi ke seorang guru di Jawa Timur yang mungkin kita juga kenal ya, sering melihat videonya di YouTube atau di media-media sosial lainnya, bahkan nasihat-nasihatnya tuh enak didengar ya. Ya beliau adalah Gus Baha. Nah, ada satu nasihat waktu itu yang diberikan dan hingga saat ini masih terus melekat. Puncak ketakwaan itu adalah cinta. Dan yang namanya cinta itu tidak banyak meminta, tapi siap memberikan yang terbaik untuk yang dicinta. Masya Allah. Kalau udah ngomongin cinta itu Allah ya, luar biasa. Hanya cinta tidak banyak meminta, tapi siap memberikan yang terbaik untuk yang dicinta. Dan ini sangat relate, sangat nyambung dengan ayat Allah dalam surat Al-Imran. Surat 3 ayat 31. Nah, teman-teman coba sambil cari ya. Kalau ada yang berkesempatan kirim di kolom chat biar semuanya bisa membaca. Surat 3 ayat 31. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Kata Allah, kalau kita ngaku cinta sama Allah, ya teman-teman gimana? Cinta sama Allah kira-kira? Ya kalau kita ngaku cinta sama Allah, maka apa buktinya gitu? Apa bukti cinta kita kepada Allah? Jangan-jangan kita hanya ngaku-ngaku cinta, tapi belum benar-benar cinta. Kita bilang cinta, tapi seringkali ya sholatnya males-malesan. Kita katanya cinta, tapi sedekahnya seringkali hitung-hitungan.
Ya, bisa jadi selama ini kita baru di fase mengaku cinta, bukan benar-benar cinta. Maka malam ini mudah-mudahan ya kita terus bisa membuktikan cinta kita kepada Allah. Dengan cara apa? Tentu dengan cara ketaatan kita, ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi takwa itu pembuktian cinta, teman-teman. Teman-teman hari ini ya tadi tuh ada dua pilihan, satu malam mingguan gitu ya, atau yang kedua belajar bermajelis ilmu gitu lewat Zoom hari ini. Maka inilah pembuktian cinta. Ya Allah, daripada saya melakukan hal yang kurang baik, mendingan saya memperbanyak amal soleh, apapun bisa dilakukan. Itulah pembuktian cinta. Ya, subuh-subuh ada dua pilihan, mau sholat di masjid apa di rumah. Ketika teman-teman membuktikan nih buat yang bapak-bapak ya, ketika bapak-bapak nih jalan ke masjid, itulah pembuktian cinta. Jadi ibadah-ibadah yang dilakukan sesungguhnya sejatinya adalah itu pembuktian cinta seorang hamba kepada Sang Maha Cinta. Dan bagi siapa-siapa yang berhasil membuktikan cintanya kepada Allah, Allah janji di ayat itu, Allah akan kasihi dia, Allah akan ampuni dia. Dicurahkan rahmat-rahmat Allah, dicurahkan ampunan Allah. Teman-teman, kalau kita sudah dapat ampunan Allah, dapat rahmat Allah, selamat hidup kita. Selamatnya bukan hanya di dunia, tapi dunia akhirat. Jadi memang ini yang harus kita cari, teman-teman. Ya, ayo perbanyak melakukan yang Allah suka, bukan sekedar yang kita suka. Inilah yang dinamakan pembuktian cinta. Dan malam ini pembuktian cinta yang akan kita bahas lebih dalam adalah program IWO. Apa itu? Nanti kita bahas ya teman-teman semua, insya Allah. Baik, saya akan mengawali pertemuan ini dengan mengenalkan kembali ya komunitas PPA. Siapa di sini yang alumni PPA boleh ngaku? Yang tidak, yang belum pun insya Allah segera ya teman-teman semua. Tapi insya Allah kita bareng-bareng di sini belajar bareng untuk menjadi seorang hamba yang lebih baik. Ya, komunitas PPA ini teman-teman kita bangun dulu awal mula di 2014 akhir ya, Masya Allah. Dan niatannya adalah kita pengen banget ngajak sebanyak mungkin orang itu kembali kepada Allah, membumikan tauhid sebagai solusi hidupnya. Karena ketika kita bergantung kembali kepada Allah, insya Allah pertolongan Allah pun akan datang. Ya teman-teman semua, insya Allah pertolongan Allah akan datang. Maka dimulailah pergerakan ini dengan kita mengadakan kelas-kelas dari daerah satu ke daerah yang lain. Dari mulai kelas yang berbayar, ada juga yang tidak berbayar teman-teman. Yang ending dari kelas itu adalah terwujudnya atau tercetaknya gitu ya orang-orang atau hamba-hamba Allah yang mewakafkan diri di jalan Allah. Nah, ini kuncinya teman-teman. Jadi goals dari pertemuan, training-training, pelatihan yang diadakan adalah bagaimana kita mengajak sebanyak mungkin orang untuk hidup bukan sekedar hidup. Ya, karena kalau hidup sekedar hidup, kera juga hidup. Kerja sekedar kerja, kerbau di sawah juga kerja. Kita ngajak semua yang hadir di kelas untuk memberikan hidupnya mau kemana. Apakah kita hidup hanya seperti ini saja? Makan, minum, tidur, kerja, pulang lagi, tidur gitu ya. Sampai kita meninggal. Apa hanya untuk itu Bapak Ibu? Atau ada hal lain yang ingin kita bangun bareng-bareng yang mudah-mudahan dengan itu Allah tersenyum. Allah senang. Ya, Allah semakin mencintai kita. Maka apa kira-kira yang ingin kita lakukan di dunia sebelum kita kembali kepada Allah? Karena sebaik-baiknya manusia itu teman-teman ternyata bukan yang paling banyak hartanya. Tapi sebaik-baiknya manusia adalah yang paling banyak manfaatnya. Cepat atau lambat kita semua akan balik ke Allah. Ya teman-teman, ketika kita kembali kepada Allah, Allah nggak pernah melihat seberapa banyak harta kita. Allah nggak pernah melihat seberapa banyak tabungan kita. Allah nggak pernah melihat seberapa banyak emas kita. Tapi yang Allah lihat adalah seberapa besar kontribusi kita di saat kita hidup di dunia. Inilah yang disampaikan di kelas-kelas PPA.
dan kita mengajak sebanyak mungkin orang untuk menjadi employee of Allah. Nah, mungkin teman-teman baru ada yang dengar nih, employee of Allah. Jadi employee of Allah atau yang kita singkat IOA itu adalah sebuah spirit yang dibawa di kelas-kelas PPA. Sebutan untuk orang-orang yang sudah mewakafkan dirinya di jalan Allah dengan sama-sama berjuang untuk memperbaiki ibadah, ya, meluaskan kontribusi dan mengajak sebanyak mungkin orang untuk kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Inilah teman-teman yang diperjuangkan di komunitas. Dengan spirit pergerakan menemani perjalanan cinta padanya Allah. Bagaimana mewujudkan ya kebersamaan ini menjadi sebuah ekosistem kebaikan? Maka teman-teman komunitas PPA hari ini apa ya bahasanya? Menyampaikan bahwa di kelas-kelas kita sampaikan bahwa tugas kita sebagai hamba Allah di dunia ada 3. Ibadah, khalifah, dakwah. Ini sangat nyambung teman-teman dengan hadis Nabi. Ini saya coba close dulu sebentar. Kayaknya terhide ya slide-nya. Ada hadis Rasulullah SAW yang menjadi landasan. Kenapa tugas kita di dunia itu 3 gitu ya, teman-teman semua. Nah ini, sebentar. Baik, saya tampilkan kembali. Bismillah. Eh, sudah tampil ya layarnya? Terus. Oke. Jadi teman-teman semua, ini jalan hidup, the way of life, IOA, employee of Allah. Ini yang kita narasikan di kelas-kelas PPA. Masih ingat ya? Sambil kita refresh sedikit. Dan ini pembuktian cinta kita kepada Allah. Bahwa ya Rob, pakai badan ini, pakai tangan ini, pakai semua yang ada di dalam tubuh ini ya Rob, untuk berjuang di jalanmu, menjadi wasilah kebaikan buat sebanyak mungkin orang. Bapak Ibu, rizki anak yatim itu pasti sampai, ada atau tidak adanya diri kita. Hidayah itu pasti sampai kepada orang yang Allah tuju, orang yang Allah kehendaki, ada atau tidak adanya diri kita. Kebangkitan Islam juga pasti terjadi, ada atau tidak adanya diri kita. Pertanyaannya, kita mau ambil peran nggak untuk sampainya rizki itu ke anak yatim? Kita mau ambil peran nggak untuk sampainya hidayah kepada orang lain? Kita mau ngambil peran nggak walaupun kecil untuk kebangkitan Islam? Dan itulah yang dinilai sama Allah. Bagaimana kita menjadi perantara kebaikannya Allah. Sejatinya kita nggak punya apa-apa. Kita sedekah, harta juga dari Allah. Kita ngajar, ilmunya juga dari Allah. Semuanya dari Allah. Kita cuma jadi wasilah. Ya teman-teman, cuma jadi jalan kebaikan Allah untuk sebanyak mungkin orang. Dan berbahagialah kalau sampai detik ini kita masih digunakan oleh Allah. Masih di sama Allah untuk jadi wasilah kebaikan buat banyak orang. Itu nikmat yang besar teman-teman. Kalau malam ini teman-teman masih disibukkan dengan kebaikan, bersyukurlah. Karena nggak semua orang ya hari ini disibukkan dengan kebaikan. Ada 3 tugas utama seorang IOA, ibadah, khalifah, dakwah. Nah, ini dari sebuah hadis yang luar biasa teman-teman. Hadis riwayat Tirmizi. Rasulullah SAW menyampaikan tidak akan beranjak kedua kaki anak Adam pada hari kiamat, ya sebelum ia ditanya 5 perkara. Yang pertama, dia akan ditanya tentang umurnya, untuk apa dia gunakan. Yang kedua, tentang masa mudanya, untuk apa ia habiskan. Yang ketiga, tentang hartanya, diperoleh dari mana, apakah dengan cara yang baik atau dengan cara-cara yang tidak baik. Allah akan tanya teman-teman. Yang keempat, hartanya digunakan untuk apa. Dan yang terakhir, ilmu yang Allah berikan itu untuk apa? Nah, 5 ini kalau mau dikecilin, ya diperingkas, itu bisa jadi 3 poin saja.
Karena poin 1 dan poin 2 ini satu tema tentang waktu. Usia dan masa muda itu tentang waktu. Nomor 3 dan nomor 4 satu tema, yaitu tentang harta. Jadi yang akan ditanya oleh Allah adalah satu, waktu yang diberikan. Dua adalah tentang harta. Yang ketiga adalah tentang ilmu. Dan ketika kita melaksanakan tugas seorang IOA, ibadah, khalifah, dakwah, insya Allah semuanya bisa kita jawab dengan baik. Ketika Allah bertanya nanti ya, wahai hambaku, apa yang kamu lakukan dengan usia yang diberikan, dengan waktu dan kesempatan yang diberikan? Kita menjawab kepada Allah, ya Rabb, waktu yang kau berikan kepada hamba, hamba gunakan untuk ibadah. Ya, ketika ditanya harta, harta yang diberikan untuk apa? Selain dari sumber yang halal, ya Rabb, maka harta ini hamba gunakan. Ya, jadi sumbernya dari yang halal, dipastikan tidak ada yang haram. Selain sumber harta ini adalah halal, saya dapatkan dengan cara yang baik, maka ini pun saya gunakan untuk kebermanfaatan, menjadi seorang khalifah, bermanfaat di atas muka bumi ini bagi sebanyak mungkin orang. Yang terakhir, ketika ditanya ilmu, ya Allah, ilmu ini selain hamba amalkan, juga hamba dakwahkan. Hamba ajak sebanyak mungkin orang untuk kembali kepada Engkau, ya Rabb. Dan dakwah ini, Bapak Ibu, jangan pikir, saya kan bukan ustadz gitu ya, saya nggak bisa ngomong di depan. Dakwah itu, Bapak Ibu, tugas kita, bukan tugas ustadz. Semua orang punya kewajiban berdakwah. Dan dakwah itu bukan ngomong di depan doang gitu ya. Kadang kita sama anak itu dakwah, kita sama pasangan itu dakwah, sama tetangga itu dakwah. Dakwah itu bisa dengan cara apapun, dengan gaya apapun. Contoh, Bapak Ibu di rumah, ketika mau makan malam sama keluarga, sama anak-anak, Bapak Ibu ingatkan, yuk sebelum makan kita doa dulu. Itu dakwah tuh, ya Bu ya. Bahkan sebaik-baiknya dakwah itu, karena langsung dipraktekin saat itu juga. Dan ini luar biasa Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu menyampaikan kebaikan kepada orang lain dan orang itu melakukan kebaikan itu, maka dia akan dapat pahala dari kebaikan yang dilakukan. Dan anehnya, ibu yang cuma ngingetin itu dapat pahala yang dia lakukan sama besar tanpa mengurangi pahala orang tersebut. Itu kalau satu yang diingetin, Bu. Gimana kalau banyak yang diingetin? Wah ya, ini jadi amal jariah, Masya Allah. Baik, teman-teman, inilah 3 tugas utama kita. Dan ini juga disampaikan, ya kalau hidup, sekedar hidup, di kelas-kelas PP kita sampaikan bahwa kera juga hidup. Kalau bekerja sekedar bekerja, kerbau di sawah juga bekerja. Maka yuk, temukan makna dan tujuan yang lebih luas. Kenapa kita hidup di dunia ini, teman-teman? Dan di komunitas PPA, akhirnya kita membuat sebuah gerakan yang insya Allah ini tersistem, Bapak Ibu. Ibadah khalifah dakwah kita turunkan masing-masing menjadi gerakan-gerakan kebaikan. Untuk ibadah ya, itu kita bikin divisi spiritual. Terus kemudian yang kedua, khalifah, kita bangun penguatan ekonomi umat ya, divisi finansial. Untuk dakwahnya kita bangun divisi sosial, karena dakwah itu bukan dengan kata-kata tapi tindakan nyata. Nah, turunannya lagi ya. Nah, untuk spirituality, teman-teman, apa program-programnya di komunitas PA? Ya, selain kelas, ada majelis-majelis tauhid, ada kajian malam, ada inspirasi subuh. Teman-teman silahkan ikuti. Ya, ini ikhtiar kita bareng-bareng untuk jadi sahabat seperjalanan. Kita semakin kenal sama Allah, semakin baik ibadahnya. Ikuti dan insya Allah ya teman-teman, itu bebas diinfokan ke siapapun. Ajak banyak orang. Ya, jadi memang ada yang kita siapkan memang itu free untuk sebanyak mungkin orang, ada yang memang kita siapkan eksklusif seperti private class PPA itu eksklusif. Kenapa? Karena gini, ada beberapa momen ya, kadang justru yang berbayar itu yang efektif karena lebih menghargai ilmu gitu ya. Kadang kalau digratisin memang banyak yang hadir, tapi seringkali tidak fokus ya, tidak didengarkan karena tidak ada pengorbanan. Tapi ketika mereka mengeluarkan sesuatu, kadang justru malah hasilnya lebih baik. Dia lebih fokus, lebih serius belajarnya, dan lebih serius mengamalkannya. Dan ujung-ujungnya buat teman-teman juga yang hadir, akhir hidupnya berubah, tiba-tiba usahanya yang jatuh jadi bangkit lagi, hutangnya lunas, dan lain-lain. Karena itu semua bisa terjadi, syaratnya satu,
harus sungguh-sungguh dalam mengamalkannya. Nah, itu kita bedah teman-teman, tapi kita siapin semuanya. Dan tenang aja, apapun yang berbayar di komunitas PPA, semua ujungnya insya Allah teman-teman itu diniatkan untuk wakaf, ya, berwakaf. Bahkan PPA Institute itu sendiri juga perusahaan wakaf teman-teman. Ya, bukan untuk kepentingan satu dua orang, tapi untuk umat. Ini kita cita-citakan dari awal. Dan hari ini Alhamdulillah sudah 11 tahun secara lembaga PPA Institute ya mensyiarkan tauhid kepada sebanyak mungkin orang. 4 tahun sebenarnya kita mulai hanya satu gerakan, yaitu gerakan spiritual ya. Kelas-kelas, kajian-kajian gitu ya. Namun dalam perjalanan teman-teman, ini fenomena yang kita temuin, ternyata di perjalanan ngajak orang hijrah itu mudah. Insya Allah tentu atas izin Allah ya. Mengajak orang untuk hijrah mendekat kepada Allah, insya Allah atas izin Allah mudah. Dikasih tahu ayatnya, hadisnya, penguatan wahyinya, insya Allah dia bertobat dan jadi hamba yang baik. Nah, tapi ujian sesungguhnya justru ketika dia sudah hijrah. Apa ujiannya? Di antaranya adalah faktor ekonomi biasanya. Awal-awal ikut belajar, semangat, wah saya nggak mau lagi nih pakai harta haram. Akhirnya apa? Semua yang berkaitan dengan harta-harta haram dihabisin sama dia. Termasuk resign dari kantor lamanya dan lain-lain. Namun setelah itu, ya ujiannya ya di finansial tadi. Ketika beras nggak ada gitu ya, banyak guru ngaji yang tadinya sibuk ngajar, ngajarnya berhenti, sibuknya Gojek gitu ya, sibuknya cari uang lagi. Ini teman-teman yang harus kita coba bantu ya. Banyak alumni-alumni PPA yang akhirnya juga izin mas, mohon izin kayaknya nggak bisa dulu ya, soalnya saya mau kerja dulu karena begini begini begini. Akhirnya disinilah teman-teman kita pentingnya menguatkan ekonomi umat ya. Kita bikin gerakan penguatan ekonomi umat. Apa bentuk-bentuknya? Satu, kita bangun koperasi teman-teman. Kita punya koperasi syariah ya, yang niatnya adalah gimana dengan koperasi ini kita bisa bebasin sebanyak mungkin orang dengan ya dari riba gitu ya, dari riba. Ada orang hijrah pengen usaha, bingung nyari modalnya dari mana, ya sudah kita gotong royong lewat koperasi agar kita bisa bantu saudara kita. 100.000 kita kalau kita bantu hanya sendirian gitu ya, itu hanya mungkin berapa orang bisa terbantu. Tapi kalau ini digabungin di satu wadah yang berbentuk koperasi, ini belum sedekah nih, baru levelnya naruh menyisihkan tabungan di tempat lain. Ya ketika 100.000 kita digabungin sama 100.000 saudara kita yang lain, maka ini menjadi kekuatan yang luar biasa untuk bisa bantuin banyak orang lepas dari kesulitannya. Ini semangat kita bangun di koperasi, yaitu gotong royong. Kemudian yang kedua di sini kita juga teman-teman mengeluarkan logam mulia. Mungkin teman-teman sudah ada yang tahu ya. Nah ini ada Miracle Gold Ambassador Medan, ada Bu Mardiah nih, Masya Allah ya. Jadi kita punya unit usaha Bapak Ibu penguatan ekonomi umat, cita-cita Mas Randy. Ini saya sampaikan Bapak Ibu, kalau boleh saya menyampaikan ya, saya bahagia banget bisa ketemu sama teman-teman ya, sahabat-sahabat yang baik yang membuat saya sering banyak malu ini lah. Luar biasa niatan luasnya, luar biasa kesungannya dalam ingin menyiapkan kontribusi terbaik untuk umat, luar biasa teman-teman. Di belakang dapur itu wah, saya menyaksikan lah luar biasa Mas Randy itu dari subuh sampai subuh lagi kadang itu terus ngoprek gimana ceritanya nih biar alumni-alumni kita sejahtera, bahagia gitu ya. Bahkan target Mas Randy setiap orang itu mudah-mudahan bisa punya penghasilan ya, paling tidak punya 10 juta deh, amin gitu ya. Itu benar-benar menjadi target kita. Kita bikin tuh logam mulia. Ada brand Miracle Gold, ada brand IOA Gold. Kita punya 2 brand hari ini. Alhamdulillah atas izin Allah ya. Kenapa kita syiar emas? Ini juga sebenarnya bukan hanya jual beli emas, tapi lebih kepada misi menyelamatkan aset umat dengan emas. Kita edukasi banyak sahabat-sahabat kita, yuk lo udah ya kenapa bocor arus, sayang saudara-saudara kita ujian siang malam kehujanan kepanasan, ketika hasil jerih payahnya ditaruh di misalkan di sebuah rekening dan cukup lama, walaupun nilainya sama, selalu kemampuan belinya menurun. Ini rasa dan ayu
Kalau memang nggak dipakai lama, tabungannya disisihkan, diganti jadi lomuli. Nah itu teman-teman, ya 100 tahun yang lalu, uang 100 juta tahun 90 itu kalau dibelikan motor, dapat berapa motor teman-teman? Berapa kira-kira? Dibagi 2 juta, teman-teman punya 50 motor. Jadi juragan tuh. Punya showroom dengan uang 100 juta saja. Tapi teman-teman disimpan uangnya sampai 2.100 jutanya nggak banyak berubah. Ya nambah-nambah admin lah paling dikit gitu ya. Nah sekarang pertanyaannya uang 100 juta hari ini kalau dibeliin motor dapat berapa Bapak Ibu? Ya, kira-kira Bu dapat berapa Bu? Oh, jadi orang sekarang di 50 gitu. Cuma dapat 4 padahal awalnya punya 50. Pertanyaannya sisanya kemana? Itulah yang disebut bocor alus. Hilangnya nggak ketahuan, tapi berkurang daya belinya. Nah, kebayang nggak kalau tahun 90 ternyata Hmm. Waalaikumsalam. Ah, yang lain gimana suaranya? Kakak atau sepertinya Puspa? eh, sempat terhilang tadi. Ah, halo? Wah, hilang. Iya benar. Putus-putus sebut di sini juga putus-putus. Oke. Tunggu sebentar lagi. Kayaknya sinyal di apa? Di lokasi Cek, lagi. cek. Ah, Putus-putus banget. Oh, ah, Masya ada. Allah. Ah. Saya coba pindah pakai handphone ya. Mudah-mudahan lebih bagus nih. Mudah-mudahan, Insya Ini Allah. udah kok, ini udah stabil lagi ya. Hmm. Oke, tadi, nah di finansial ya. Jadi kita punya selain ada logam mulia untuk menyelamatkan aset saudara-saudara kita dari bocor, bocor halus sistem yang sudah dibentuk. Kita nggak ketahuan tuh uangnya diambil pelan-pelan tanpa disadari kalau nabungnya di uang kertas. Jadi kalau tahun 90 dibeli emas jadi berapa tuh udah Randy? Ya, tahun 90. Tahun 90 mungkin pokoknya dapat sekian puluh kilo lah ya. Udah banyak Nah, lah kalau pokoknya. sekarang mungkin punya punya sekian puluh miliar akhirnya. Nah, itulah yang harus diedukasi ke teman-teman kita. Masih 20.000 ya, Abah Iqbal, 20.000 per gram. Berarti kalau 100 juta bagi 20.000, Masya Allah, punya berapa puluh gram itu ya. Jadi juragan emas. Dan hari ini 2 juta, Bapak Ibu bayangin. Hari ini 2 juta. Berarti Bapak Ibu kalau naruhnya di emas punya berapa puluh miliar. Nah, ini yang teman-teman harus mulai mengalihkan asetnya pelan-pelan ke emas ya, insya Allah. Baik, makasih Abah Iqbal sudah mencari ya. Nah, kemudian di dakwah itu kita bikin gerakan-gerakan juga. Ada gerakan wakaf, gerakan Jumat Berkah. Kita punya di Yatim Village, bagaimana kita merawat anak-anak yatim kita. Kita punya One Quran Institute, ya bagaimana kita membina penghafal-penghafal Quran untuk menjadi para pengajar Quran hari ini. Yang saat ini Alhamdulillah Bapak Ibu sudah apa namanya sudah eh, sudah banyak yang berkhidmat. Nah, berkhidmat
di pelosok-pelosok negeri untuk menjadi pengajar. Nah, dari mana Mas Teddy biayanya? Itu dari program, diantaranya adalah program wakaf produktif. Nah, semua unit usaha yang ada di peradaban, yang ada di komunitas PPA, itu ujung-ujungnya teman-teman adalah untuk wakaf. Ya, jadi ada mauquf alaihnya. Nah, mauquf alaih itu adalah manfaat yang diberikan untuk gerakan-gerakan kebaikan lainnya. Kita punya santri, punya anak yatim, guru-guru ngaji yang bisa disupport terus. Inilah sebuah sistem yang saling berkaitan. Ya, untuk menjalankan ini agar semuanya bisa harmoni, kita punya tiga core value: sincerity, humbleness, loving kindness. Ya, ibadah itu kuncinya ikhlas. Terus yang kedua, bagaimana kita bisa menguatkan ekonomi umat kalau kita nggak bersinergi? Dan sinergi itu kuncinya apa? Rendah hati, humble, bisa berkolaborasi dengan orang lain. Bagaimana kita bisa berdakwah kalau hatinya tidak ada loving kindness? Nah, ini nyambung semua nih. Ya, teman-teman, sincerity, humbleness, dan loving kindness. Maka di sini, di momen malam ini, izin saya ingin kembali mengenalkan ya bahwa pembuktian cinta kita di pergerakan ini diantaranya adalah kita melahirkan sebuah produk yang Masya Allah logam mulia yang kita ciptakan di komunitas. Atas izin Allah hari ini kita punya dua brand, ada Miracle Gold, ada juga EOA Gold. Insya Allah, Masya Allah, niatnya sama, mengamankan aset umat dengan emas. Ya, ya, Masya Allah. Luar biasa nih teman-teman. Keberlimpahan emas yang luar biasa bagi pemilik emas yang bisa dimanfaatkan untuk kehidupan di dunia dan di akhirat. Loh, Mas Dedi, emang bisa kita dapat manfaat di dunia? Nah, ini kita bahas ya. Dunianya dapat, bahkan akhiratnya dapat. Visi dari EO Gold adalah mengembalikan kejayaan dengan emas. Nah, malam ini kita fokus. Jadi gini, wakaf itu teman-teman, ya wakaf produktif itu dikelola oleh beberapa mitra nazir. Jadi yayasan wakaf itu tidak boleh membuat usaha sendiri. Dia harus bermitra yang disebut dengan mitra nazir. Nah, mitra nazir ini ada beberapa perusahaan. Ada apa namanya? IOA Gold, ada Miracle Gold, ada Ijabat Transport. Ijabat Transport itu sewa mobil, teman-teman. Alhamdulillah hari ini sudah menghasilkan selama berjalan kurang lebih eh, di atas 100 jutaan ya dari profit sewanya itu, Masya Allah. Dan uang itu digunakan untuk membiayai para santri penghafal Quran yang ada hari ini ya. Terus juga ada pabrik pemecah batu yang ada di Banyuwangi. Terus juga kita punya kerjasama dengan trader kentang yang disupport di supermarket-supermarket di Bandung. Jadi banyak nih teman-teman ya, Alhamdulillah. Dan kita akan presentasikan insya Allah secara rutin dan berkala di waktu yang berbeda. Karena setiap program ini teman-teman bisa ikuti ya, bisa kontribusi juga untuk mensuksesi agenda-agenda kebaikan sebagai pembuktian cinta kita kepada Allah, pengen bermanfaat buat orang banyak lewat gerakan wakaf produktif. Nah, khusus malam ini ya memang saya ingin mengenalkan sebuah mitra nazir yang sudah kita bangun bareng-bareng yaitu brand IOA Gold. Ya, nanti next kita akan bahas dengan mitra nazir yang lain. Gitu ya teman-teman semua. Alhamdulillah, hari ini Yogot kembali ke peradaban IOA. Kita bisa kelola dan ini kita akan kuatkan bareng-bareng. Ya, teman-teman semua. Anugerah di perjalanan. Ya, Yogot ini anugerah di perjalanan. Hadir sebagai solusi finansial umat. Ya, Alhamdulillah teman-teman ada alumni yang bisa umroh berserta keluarganya. Ya wasilah jalan apa ya dari Yogot yang menjadi agent jadi AOG ya, kemudian juga atas izin Allah Yogot menjadi market leader untuk emas ukuran kecil. Yogot juga turut mengamankan aset umat, didukung oleh orang-orang yang luar biasa, inovasi varian produk yang luar biasa, peralatan dan perlengkapan produksi yang modern, SNI dan lain-lain. Dan yang paling penting ini yang paling penting, bernilai kebaikan. Semua teman-teman yang kita bangun di komunitas, insya Allah kita sudah budgetin, kita sudah setting. Semuanya akan bernilai kebaikan.
Nah, apa saja kebaikan yang sudah diwujudkan di antaranya adalah yang di video ini. Kita saksikan bersama-sama ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan, saya seharian ini lagi meninjau langsung di tempat mitra nazir kita. Jadi ada mitra nazir dari Wakaf Peradaban Internasional. Ini lagi meninjau di daerah Sukabumi, di mana pengaplikasian wakaf-wakaf yang Anda titipkan di Wakaf Peradaban ini dikelola menjadi, seperti Anda lihat, jadi sawah berhektar-hektar, jadi tempat ikan ya, jadi ikan mas yang akhirnya dijual, hasilnya digunakan untuk membentuk ekosistem kemasyarakatan di sini. Alhamdulillah, tadinya di sini penuh dengan orang-orang yang kena riba, masya Allah. Dengan izin Allah, mereka bebas riba dan udah bebas dari minjem-minjem rentenir lagi. Dan itu salah satu dari kemanfaatan wakaf. Maka saya ucapkan selamat kepada teman-teman pengguna wakafnya. Kenapa? Karena ini amal jariah yang terus mengalir. Gitu ya. Orang banyak yang kerja, kemudian orang banyak yang terbantukan, kesejahteraan terbantukan, kesehatan yang terbantukan, dan Anda tidur, amal jariah tetap mengalir. Assalamualaikum. Nah, ya, setiap kepingnya mengandung kebaikan. Nah, bagaimana ini bisa menjadi sebuah sistem kebaikan? Gimana caranya? Nah, ini diedukasi oleh para trainer-trainer kita, dan diantaranya adalah Uda Randy yang hari ini membersamai kita. Ya, beliau adalah trainer edukator kita untuk logam mulia ya, di Miracle God, yang insya Allah juga akan membersamai kita nanti di IOL God ya. Kita punya rumus AKM teman-teman untuk logam mulia ini. Satu, amankan. Jadi aset kita amankan dengan cara apa? Dijadikan logam mulia. Kita amankan ya. Nah, kemudian yang kedua, kembangkan. Ya, setelah disimpan, dikembangin atau diinvestasikan. Dan yang ketiga, ini level berikutnya, yaitu dimanfaatkan untuk kebermanfaatan. Ya, di yang pertama ini uang jadi emas gitu ya. Yang kedua diinvestasikan gitu ya. Misalkan teman-teman ikut di unit bisnis apa, Mas Dedi, daripada Mas yang nganggur, Bismillah lah nih. Saya support gerakan kebaikan menjadi amal jariah. Nah, itu masuk dikembangkan. Untuk yang M-nya, itu untuk mewujudkan visi mulia. Bahkan kalau ada di sini, wakafnya itu wakaf yang permanen. Bismillah untuk pergerakan gitu ya. Nah, ini contoh-contohnya nanti akan didetailkan di pertemuan yang lain untuk yang ini. Nah, hari ini teman-teman, ini yang kita sedang perjuangkan. Apapun yang kita lakukan hari ini, kita bukti kita kepada Allah. Karena hidup adalah perjalanan pembuktian cinta. Dan yang namanya cinta tidak banyak meminta, tapi siap memberikan yang terbaik untuk cinta. Ya, kita mau berbagi, kita pengen menciptakan banyak senyuman, banyak anak-anak kita yang bisa kita rawat ya, anak langit kita. Dan ini cita-cita kita bareng-bareng, tugas kita bareng-bareng di sini. Pertanyaannya, kira-kira ini patut diperjuangkan ya, program ini, kebaikan ini, dan ini bukan rencana teman-teman, itu sudah mulai berjalan. Punya rumah Quran tiga di seluruh Indonesia, Masya Allah. Lewat kontribusi teman-temannya besar banget. Lewat Yayasan Wakaf ini, suatu hari nanti 43 rumah Quran kita bisa tersupport semua dengan baik, ya. Eh, dan akhirnya ini menjadi amal jariah, menjadi bekal abadi buat kita, insya Allah. Amin ya. Dan wakaf ini teman-teman nggak berat berapapun, tidak ada batasan angka ya. Kalau kita pernah bersedekah, kita sering sedekah subuh, sesekali cobain wakaf. Apa? Karena wakaf itu bekal abadi, sekali ngasih amalnya berkali-kali.
Kalau sedekah, teman-teman, seumur hidup kita mau dapat pahala sedekah, maka seumur hidup harus sedekah. Tapi kalau wakaf, teman-teman sekali berwakafnya, tapi pahalanya bisa berkali-kali. Ini the next level infak, ya. Maka teman-teman semua, inilah konsep wakaf, ya, yang dibangun di ekosistem kita, di komunitas PPA. Semua yang didirikan itu endingnya adalah tentang keumatan. Masya Allah. Ya, ketika muakif punya harta, muakif adalah orang-orang yang berwakaf. Ya, contoh teman-teman hari ini, misalkan, saya mau berwakaf, akhirnya diserahkanlah ke lembaga wakaf yang disebut nazir. Ya, dan ini nggak sembarangan, teman-teman, ada izinnya gitu ya. Nah, nazir menitipkan uangnya di mitra nazir. Mitra nazir itu salah satunya yang malam ini kita bahas, di Oal Gold. Ya, nanti yang lain kita bahas brand yang lainnya atau mitra yang lainnya. Ada Miracle Gold, ada Ijabah Transport, dan lain-lain. Insya Allah. Nanti kita pelan-pelan, biar teman-teman makin kenal. Apa aja sih program wakaf peradaban, Mas Didi? Ya, gitu ya. Dan kalau saya punya rezeki, saya mau ikutan deh, Mas Didi. Kayaknya ini menarik nih. Saya mau ikut usaha yang ini. Saya juga mau nitip di usaha yang ini. Mudah-mudahan ya usaha ini dijagain sama Allah. Dan kita juga dapat wasilah kebaikan. Nah, ada untung, untungnya dikembalikan ke yayasan dan endingnya dibagikan untuk kebermanfaatan. Ini secara skema singkatnya teman-teman. Mau itu dibagi dua, ada ahli dan ada khairi. Nah, khairi ini untuk yang sosialnya, ahli ini untuk yang eh, muakifnya. Jadi muakif itu boleh dapat manfaat dari hasil pengelolaan yang disebut mauquf alaih ahli. Nah, ya teman-teman semua itu bedanya. Apa aja yang bisa diwakafkan, Mas Dedi? Nah, kalau kita bicara AKM tadi, amankan, kembangkan, ya, kemudian manfaatkan, maka teman-teman di sini eh, kesempatan ya kita untuk mengembangkan aset yang kita miliki, tidak hanya diselipin di kasur, ya, bukan hanya diselipin di mana lagi, di lemari, tapi kita manfaatkan lewat wakaf produktif. Ada tanah, uang, emas, bangunan, saham, dan lain-lain. Nah, uniknya ini banyak yang belum tahu nih teman-teman. Wakaf itu ternyata ada dua. Ada wakaf yang permanen, ada juga yang temporer. Gitu ya. Jadi wakaf gini. Ini wakaf nih dibagi dua dulu. Ada sosial, ada produktif. Sosial itu wakaf yang seperti masjid, kemudian madrasah, ya, kemudian makam, yang sifatnya memang itu bangunan gitu. Itu wakaf sosial. Hanya saja wakaf sosial ini butuh support buat bayar listrik, kan gitu ya. Buat marbotnya dan lain-lain. Nah, yang mensupport biaya itu adalah wakaf yang satunya, yaitu wakaf produktif. Sama-sama wakaf, ya. Yang ini sosial, yang ini produktif. Dari mesin yang wakaf produktif ini dibagi dua lagi, teman-teman. Ada yang permanen, ada yang temporer. Permanen dari kata-katanya udah jelas. Berarti ini akadnya selamanya. Saya berwakaf, saya serahkan harta saya kepada Allah selamanya. Dan yang namanya aset wakaf itu bekal abadi, teman-teman. Tidak boleh berkurang ya. Jadi permanen. Yang kedua, temporer. Temporer itu ada durasi waktu. Jadi teman-teman boleh di opsi misalkan, Mas Dedi, saya punya ada tabungan sih Mas di rumah, ada 50 juta, ada 100 juta, ada 100 gram misalkan. Boleh nggak saya titip di wakaf produktif untuk usaha yang A misalkan. Nanti hasilnya saya dapat bagi hasil, sisanya ada sedekahnya juga. Jadi teman-teman, ketika kita menjadikan aset simpanan kita dititipin di wakaf peradaban lewat program IWO, Initial Wakif Offering, selain kita dapat manfaat di dunia, ada bagi hasil yaitu mauquf alaih ahli, ada juga sedekahnya. Apa bedanya sama investasi? Bedanya di besarannya. Kalau investasi murni mungkin 100% teman-teman akan mendapatkan profitnya. Tapi kalau program wakaf produktif temporer ini mekanismenya mirip, tapi hasil akhirnya itu dibagi dua nanti. Yang sebagian buat yang punya harta wakafnya, yang sebagian itu untuk kebermanfaatannya. Jadi tanpa sadar harta kita itu bekerja buat kita, beramal buat kita. Ini kan keren ya. Harta bekerja dan beramal buat kita. Ini cara cerdas beramal soleh dengan wakaf produktif. Ya boleh setahun, boleh 2 tahun, silahkan teman-teman. Dan ini sudah berjalan. Ya, program WP ini sudah berjalan dan alhamdulillah disupport oleh eh, sahabat-sahabat di daerah. Hari ini kurang lebih ada sekitar
mungkin di atas 3.000 lah. Yang pasti di atas 3.000 para muakif yang udah support gerakan kebaikan ini. Nah, kebaikan yang tercipta ketika teman-teman menitipkan hartanya, ya, dan harta yang diwakafkan, misalkan emas yang diwakafkan, insya Allah teman-teman itu tidak diwajibkan ya untuk dikeluarkan zakatnya. Kenapa? Karena hartanya tidak mengendap. Hartanya dimanfaatkan untuk kebermanfaatan. Dari harta itu yang dititipkan, teman-teman bisa menghasilkan banyak kebaikan. Ya, nah ini dia kebaikan-kebaikannya. Bisa menjadi lapangan kerja, ya, kita mengurangi kemiskinan, pengangguran juga teman-teman. Bahkan walaupun usahanya belum berjalan dengan baik, misalkan belum ada hasilnya, ketika teman-teman udah naro, ya, ikut serta di program ini, itu udah dapat pahalanya. Kenapa? Banyak karyawan yang bisa bekerja akhirnya. Ketika mereka punya gaji, dikasih ke anaknya, istrinya, mereka senang, ya. Kemudian jadi amal soleh buat anaknya. Wah, itu pahalanya udah ngalir. Ditambah ketika nanti di waktu periode tertentu, hasilnya dibagikan. Ya, dan jadi ini dunia akhirat insya Allah. Ini penyerahan-penyerahan yang sudah dilakukan teman-teman di Wakaf Peradaban, ya. Kita memberikan beras. Jadi sekali lagi, emas adalah salah satu instrumen wakaf produktif. Benefit dari tabungan emas yang kita simpan di rumah hanya didapat dari kenaikan harga emas dari tahun ke tahun. Tapi benefit dari tabungan emas yang diwakafkan, baik temporer maupun permanen, bukan hanya mendapatkan keuntungan dunia, tapi juga keuntungan akhirat. Allah, amin. Insya Allah ya. Nah, hari ini, nah ini kabar gembira teman-teman sekalian, saya juga melaporkan. Hari ini, Alhamdulillah, Yayasan Wakaf Peradaban Internasional berhasil mengumpulkan dan menyalurkan hasil pengelolaan wakaf produktif sebesar 56.900.000 ya periode Januari sampai Juni 2025, dan total penerima manfaat yaitu lebih dari 7.000 orang. Masya Allah. Dan di Yayasan Wakaf ini teman-teman bukan hanya mengelola wakaf produktif, tapi juga kami menerima wakaf sosial untuk pembangunan Masjid Sagala Herang, untuk pembangunan pesantren Abulia Utama Garut, juga untuk eh, kawasan di Yatim Village ya untuk anak-anak yatim kita di daerah Bogor. Nah, bagi teman-teman nanti yang ada mungkin suatu hari nanti ada kelebihan rizki, boleh ya japri-japri sama saya, nanyain program. Jadi di Wakaf ada program apa? Saya mau ikut nih. Nah, Bismillah ya, kita bareng-bareng. Dan ini videonya teman-teman, waktu kita menyalurkan hasil pengelolaan wakaf ini yang diantaranya juga disupport dari ya Allah. I never thought all the things you have given to me. Never begged you once. I was the one to see the truth and prostrate till I took the first step. And that's when you opened the doors for me. Now I realize what was missing by being far from you. Oh, ya, mudah-mudahan ini teman-teman yang di peradaban, insya Allah menjadi apa namanya, menjadi amal jariah buat kita semua ya teman semua. Ini kalau secara data Excel-nya, alhamdulillah kita juga sudah menyalurkan hasil pengelolaan wakaf ini ke Move Alea. Hasil udah kita bagi juga teman-teman. Sampai saat ini masih proses ya transfer oleh admin keuangan kita untuk mewakif-mewakif yang memang sudah waktunya mendapatkan manfaat dari
titipannya. Jadi buat personalnya tetap dapat, sedekahnya juga dapat. Buat profit dunianya dia dapat, sedekahnya juga dapat. Padahal dia cuma nitipin hartanya. Wah, ini kan keren ya. Nah, ini ada 132 muakif ya, dan terus berproses nih pentransferannya. Kemudian ini ya, proyek kita bersama teman-teman. Lagi-lagi ini bukan punya PPA, tapi punya kita semua. Dari ikhtiar kita di Miracle Gold. Nah ya, banyak ambasador hari ini yang hadir juga. Di Ewa Gold, kemudian di Ijabah Transport, di PP Institute. Apapun yang dihasilkan itu untuk membesarkan ini semua. Ada rumah Quran, ada pesantren karakter Quran yang kita punya di Yatim Village, dan juga pondok pesantren yang hari ini sudah dikelola ya, Masya Allah. Dan di sini banyak banget yang belajar teman-teman. Nah ini penyaluran-penyaluran yang sudah kita jalanin untuk rumah Quran, alhamdulillah rumah Quran yang kita coba support, dan total penerima manfaat ada sekitar 300 santri, ya kurang lebih 300-an santri itu yang dapat manfaatnya. Mas Dedi, saya kan wakafnya cuma 100.000. Emang saya dapat itu pahalanya? Insya Allah itulah kelebihannya kalau berbuat baik berjamaah, Bapak Ibu. Kalau kita berbuat baiknya sendiri, boleh nggak? Boleh. Sedekah sendiri boleh? Boleh. Tapi pahalanya, nilainya itu seperti yang kita berikan saja. Tapi ketika Bapak Ibu berbuat baiknya berjamaah, ya misalkan 100.000 kita digabungin sama 100.000 banyak saudara-saudara kita, sehingga membuat sebuah proyek yang nilainya ratusan juta, maka pahalanya Bu, kita ikut 500 juta atau ratusan juta tadi. Nah, ini ya berjamaah. Jadi kayak sholat aja. Sholat sendiri boleh nggak? Boleh. Hanya satu kan gitu ya. Tapi kalau nambah dua, cuma nambah seorang aja di kanan kita jadi makmum. Pahalanya beda. Karena memang Allah tuh suka, ya suka hamba-hambanya tuh berjuang dalam barisan yang rapat. Seperti bangunan yang kokoh, berjamaah. Nah inilah kita, kita berjamaah Bapak Ibu di sini. Nah, ini dokumentasinya saat penyerahan kemarin. Alhamdulillah, Allah mudahin teman-teman semua. Nah, ini juga untuk pesantren ya, karakter Quran di Jatinangor. Penerimanya juga sudah tertera di situ, ada sekian santri. Dan hari ini sudah wisuda ke-7, Bapak Ibu doain ya, biar istiqomah. Mudah-mudahan terus. Bahkan seandainya para pendirinya sudah nggak ada, mudah-mudahan program ini terus berjalan dengan penerus-penerus berikutnya ya. Kita ninggalin legacy terbaik, kita ninggalin warisan terbaik untuk umat sebelum kita balik ke Allah. Dan berharap banget ini menjadi passive income kita di akhirat. Ya, kita bisa tenang, punya transferan amal soleh terus tiap tiap harinya. Teman-teman tahu ya, ada jamaah asal Aceh itu kalau haji itu dapat uang saku dari lembaga wakaf senilai 5 sampai 6 juta. Tapi yang dari Aceh doang. Kenapa? Karena 200 tahun yang lalu ada seorang ulama Aceh mewakafkan hartanya. Diwakafin teman-teman. Karena haji zaman dulu nggak kayak sekarang pakai pesawat. Dulu mah susah ya. Jadi kemungkinan pulang ke Indonesia tuh sangat kecil. Banyak yang meninggal, kehabisan ongkos. Dan mereka berkumpul untuk mewakafkan harta terbaik mereka waktu itu. Kemudian dibebaskanlah sebidang tanah, dibangun waktu itu, ya jadi aset wakaf produktif dan diniatkan hasil pengelolaannya salah satunya adalah untuk membantu atau menolong jamaah haji asal Aceh. Bayangin, orang yang berwakafnya udah meninggal 200 tahun yang lalu, tapi masih bisa sedekah sampai sekarang lewat aset wakafnya. Keren nggak kira-kira? Teman-teman mau punya amal begitu? Ya, kitanya udah nggak ada, tapi amal solehnya ngalir terus. Allah, 200 tahun loh teman-teman, terus mengalir saldo jariahnya. Dan inilah yang disebut cara cerdas beramal soleh. Ya, cara cerdas. Kalau infak akan berhenti ketika kita meninggal dunia. Zakat juga sama, akan berhenti kebaikan zakatnya ketika kita meninggal dunia, betul ya? Tapi kalau wakaf, itu amal jariah, nggak akan pernah berhenti amal solehnya. Terus ngalir ke kita semua, Bapak Ibu. Maka yuk, kita bareng-bareng nih berwakaf. Mau kecil, mau gede, nggak apa-apa. Ya, Allah nggak ngelihat gedenya, nggak ngelihat kecilnya, tapi ngelihat niatnya. Gitu. Nah, ini teman-teman di Yatim Village juga kita support, Alhamdulillah. Ya, yang digawangi oleh Kak Angga. Ya, ini lokasinya, Masya Allah ya. Banyak anak-anak kita yang terus mendoakan para muakif, para donatur, dan seluruh keluarga besar komunitas PPA. Bisa jadi teman-teman, doa anak-anak inilah yang bikin kita dijagain sama Allah.
Doa anak-anak inilah yang bikin kita dijauhkan dari bala mara bahaya gitu ya. Nah ini Garut juga kita alhamdulillah diberikan. Kemudian ini nanti kajian kalam. Kita bikin program Zoom untuk memberdayakan guru-guru PPA teman-teman. Ya alhamdulillah sudah banyak yang dijalanin. Nah sekarang terus Mas Teddy kalau saya mau ikutan gimana? Malam ini teman-teman saya ingin menawarkan sebuah peluang kebaikan. Ya lagi-lagi ini bukan bukan hanya satu program ya. Di WPI ada beberapa program yang bisa kita tawarkan. Tapi untuk malam ini sesuai dengan temanya, judul besarnya pembuktian cinta, tapi di bawah judul besar itu adalah eh, program IWO Iwa Good ya. Nanti next mungkin program IWO Ijabat Transport, program IWO Miracle God. Nanti kita selang-seling, kita kenalin semua gerakan-gerakan kita sedikit demi sedikit biar makin kenal, makin sayang ya, insya Allah. Nah, ini ada peluang nih teman-teman. Program kebaikan untuk wakaf produktif, boleh temporer, boleh permanen, mangga. Ya, untuk apa Mas Dedi? Alhamdulillah. Ya, Yaogut ini teman-teman perusahaan yang kita bangun atas dasar kebersamaan dengan niat yang luas dan permodalannya pun kita bukan dari para investor yang besar-besar gitu ya dan bukan dari eksternal, ini dari kita untuk kita. Alhamdulillah dulu waktu launching hanya modal 300 jutaan sampai sekarang luar biasa besar ya. Dan hari ini Yaogut akan menambah new produk nih Bapak Ibu ya dan akan menguatkan juga secara stoknya. Kita pengen melebarkan sayap lagi, otomatis di sini ada peluang untuk meningkatkan service level pelayanan dengan apa namanya adanya buffer stock. Kemudian kita juga pengen bangun badan buyback yang siap membackup buyback di seluruh Indonesia. Wah, ini keren banget nih kalau ini jadi. Tiga ini teman-teman yang berpeluang ya kita coba kuatin lewat WPI. Jadi WPI lembaga yayasannya, sedangkan IOGOT mitra nazirnya, gitu ya. Jadi ada mitra nazir, ada nazir. Ya. Kemudian gimana Mas Teddy programnya? Seperti ini teman-teman. Yogot sedang membuka lagi permodalan. Sebenarnya ini sudah kemarin berjalan, alhamdulillah, dan beberapa muakib sudah jatuh tempo sejak beberapa bulan terakhir dan alhamdulillah sudah banyak dilakukan pengembalian juga. Nah, otomatis ketika ada penarikan, ya ada kebutuhan lagi nih teman-teman. Peluang buat teman-teman yang baru ingin bergabung. Dan ini kabar gembiranya, ya insya Allah bulan Agustus ini ada gebrakan di Awal Gold kita ngeluarin ada deh ya nanti disebutin jadi nggak surprise ya intinya ada new product yang insya Allah ini akan membuat bagi hasil untuk muakif dan juga untuk apa namanya untuk kebermanfaatannya lebih besar. Nah, kebutuhannya insya Allah di sekitaran 5 kilo. Ya, 5 kilo dalam arti nilainya sekitar 5 kilo. Jadi wakaf ini teman-teman boleh dengan emas atau boleh dengan rupiah, terserah. Bahkan kita buka juga yang mau pakai silver juga boleh. Nah, ya, yang pakai silver juga boleh. Mau diwakafin dulu sementara temporer boleh, permanen boleh. Mas Dedi, saya punya 5 gram, boleh deh saya wakafin permanen, boleh. Mas Dedi, saya punya 10 gram tapi temporer setahun doang boleh? Boleh. Ya, untuk belajar berwakaf nanti rasain deh manfaatnya. Ya, mekanismenya temporer minimal di sini 2 tahun ya teman-teman minimal. Tapi kalau nanti ada diskusi, Mas Teddy, saya kalau 2 tahun kelamaan boleh nggak setahun itu bisa dinegosiasikan ke saya. Tapi basicnya kita mengajak 2 tahun ya biar apa pengelolaannya lebih santai. Karena setahun itu ternyata pendek waktunya ya kalau dijalanin. Nah, yang ketiga akadnya itu nanti ada bagi hasil teman-teman. Kenapa kok ini bisa menghasilkan mauquf alaih karena ada bagi hasil dari pembelian bahan baku ya selama ini sudah berjalan dan ini nilainya cukup besar. Jadi ini nggak berpengaruh kepada net profit perusahaan. Perusahaan mau untungnya kecil, untungnya gede, kita tetap dapat untung gitu. Karena apa? Akadnya dijual beli bahan baku sebesar 2.000 per gram. Nah, penyertaan modalnya Bapak Ibu boleh emas minimal 5 gram. Ya, di bawah itu by konfirmasi, tapi kita saranin di bawah 5 untuk yang temporer ya. Kalau yang permanen tidak ada batasan. Atau uang ya, uang boleh mulai dari 5 juta atau berapapun. Atau perak.
ya perak otomatis yang senilai ya, yang senilai dengan angka tersebut. Nah, apa keuntungan berikutnya? Profit dunia akhirat. Nah, kita bicara gimana proyeksinya Mas Dedi. Ini saya sampaikan Bapak Ibu, ini kalau kita ngitung pakai omset 2023 ya, ketika sedang turun-turunnya, ini kita berhasil menjual 10 kilo kurang lebih. Ya, rata-rata di 6 bulan rata-rata di Oktober 10 kilo. Andai ini 10 kilo, maka cara berhitungnya begini. Berarti kalau per gramnya 2.000 per bulan bisa dapat 20 juta. 20 juta ke 12 bulan. Alhamdulillah per tahun jadi 240 juta. Dapat persentase 6%. Ini kalau dengan omset yang minim ya, teman-teman. Sedangkan target kita, ini target optimisnya 17 kilo, bahkan lebih sebenarnya. Tapi kita nggak mau muluk-muluk dulu deh. Ya, ini sangat masuk akal insya Allah. Dari 17 kilo ini kalau misalkan ini terrealisasi. Oh ya, ini baru hitungan emas ya teman-teman. Nanti badai ini yang tadi saya sampaikan ada new apa ya, bukan new varian. Memang new product tapi brandnya IOA juga. Apa itu? Tunggu tanggal mainnya. Itu bisa lebih besar lagi. Ya, insya Allah. Nah, potensi keuntungan dari emasnya saja itu bisa 408 juta rupiah per tahun dari 5 kilo yang diputar tadi. Seperti itu teman-teman ya. Nah, persentase manfaatnya otomatis naik. Dan bagi hasil akan mengikuti ya penjualan setiap bulannya. Nah, ini keren banget teman-teman. Kalau emasnya didiemin, kita kena zakat kan, ya. Kalau udah 85 gram selama setahun. Tapi kalau diwakafkan, insya Allah, ya itu tidak kena zakat. Kenapa? Karena emasnya tidak mengendap. Emasnya diputar. Dan emasnya memberikan manfaat. Satu, bagi karyawan yang bekerja, membuka lapangan kerja. Yang kedua, hasilnya digunakan untuk banyak orang juga. Nah, ini double-double ya kebaikannya. Nah, apakah ini baru berjalan, Mas Teddy? Alhamdulillah, Bapak Ibu, program ini sudah jalan 2 tahun. Ya, sudah jalan berapa tahun? 2 tahun. Berapa yang sudah dimaksimalin di brand ini, teman-teman semua? Nah, jadi eh, yang sudah diputar di brand Yogot, IBO ini, teman-teman, itu ada kurang targetnya 5M. Ini waktu emas masih sejuta ya. Jadi emas dulu masih 900.000, targetnya 5M. Alhamdulillah terkumpul dari muakib-muakib yang luar biasa, ikhlas, tulus bantuin kita 4,8 kilo, teman-teman. Nah, 4,8 kilo dan uang tunai 54 juta. Dan hari ini, teman-teman, ya beberapa waktu ke depan akan banyak yang sudah habis. Dan ini peluang bagi teman-teman yang baru ingin gabung. Ini memang saya batasin. Ya, kita nggak buka unlimited, teman-teman, untuk program IOA Gold. Hari ini saya hanya buka untuk 5 kilo saja. Dan hari ini sudah tercukupi ya sekian kilo. Ada peluang kurang lebih mungkin sekitar 2 kilo ya. Ini terbatas nih bagi siapa yang beruntung lah insya Allah ya. Nah, peluang kebaikan masih terbuka insya Allah dengan keuntungan dunia akhirat, teman-teman dengan manajemen yang baru dan kabar gembiranya nih, alhamdulillah hari ini Yogot langsung punya adalah Mas Randy. Ya, dipegang langsung Mas Randy agar apa? Agar tujuannya kembali seperti sedia kala kita punya cita-cita besar membangun ini semua dan ini butuh didukung oleh teman-teman semua. Ya, mudah-mudahan kita bisa bareng-bareng nih. Siap supportnya teman-teman ya. Mau 5 gram, mau 10 gram nggak apa-apa. Kalau kita berjamaah, insya Allah lah nggak berasa ya. Alhamdulillah. Yang terbesar support berapa Mas Dedi? Kalau yang terbesar satu orang ada yang 500 gram. Kalau yang terkecil ya tentu 5 gram atau di bawahnya juga ada. Ya, tapi ini bukan besar kecil lagi-lagi teman-teman. Ya, sekecil apapun kontribusi kita, kalau itu ikhlas besar di hadapan Allah. Insya Allah. Nah, ini secara tabel Excel teman-teman. Jadi laporan dari penjualan ya memang dulu di 2023 kenapa kita buka permodalan ini karena momennya lagi tersyok-syok ya. Kita butuh permodalan. Target 5 kilo itu baru tercapai di bulan Maret 2024. Makanya kelihatan tuh penjualannya pas April langsung melonjak ya, langsung melonjak luar biasa karena target permodalannya tercapai. Penjualannya secara gramasi di sebelahnya bagi di yang kolom tengah-tengah. Alhamdulillah selama 2 periode menghasilkan 194 juta. Nah,
Kemudian bagi hasil ini dibagi dua, ada bagi hasil ahli, ahli itu buat kita yang berwakaf nih. Jadi kemarin ada yang ditransfer 1 juta, 2 juta, 5 juta, itu tergantung dari besaran wakafnya. Nah, khairi berarti untuk sosialnya. Seperti ini teman-teman. Berapa persentasenya Mas Dedi yang program yang lalu itu 70-30 dan 60-40. Ada yang 70-30 artinya 70 buat yang ahli untuk yang berwakaf, 30 untuk yang sosial. Ada juga yang akadnya 40 yang sosial. Ada juga Mas Dedi, saya emang nggak perlu ngambil hasil. Yang penting harta saya bisa ngasih manfaat aja, buat sosial aja semua. Ada yang begitu. Jadi akadnya sangat fleksibel, teman-teman maunya bagaimana, ya. Nah ini peluangnya teman-teman, dan ke depan bisa jadi lebih besar, ya insya Allah kita sedang nyusun rencana besar nih setelah ini. Dan Mas Randy juga sangat semangat untuk bisa mengembalikan ya kejayaan Yo Gold bersama Miracle Gold juga, insya Allah kita coba kuatin semua, dan ini menjadi kebermanfaatan yang mudah-mudahan bisa dirasakan oleh banyak alumni juga. Ya teman-teman, ini luar biasa. Yuk, ini keajaiban wakaf, profitnya di dunia juga profit akhirat. Rasulullah SAW bersabda, apabila manusia meninggal dunia, maka terputuslah amalnya kecuali 3. Sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan doa anak yang soleh. Dan insya Allah ketika teman-teman ikut program ini, tiga-tiganya dapat. Amal jariahnya dapat. Yang kedua, ilmu yang bermanfaatnya dapat nggak? Dapat. Kenapa? Karena yang kita biayai para santri yang belajar Quran dan jadi penghafal Quran, bahkan jadi pengajar nanti setelah dia lulus. Dan ketika dia ngajar, ketemu santri, belajar lagi, ilmunya akan terus mengalir, ilmu yang bermanfaat. Dan yang ketiga, doa anak yang soleh. Karena doa anak-anak yatim kita, santri-santri kita, itu akan terus terpanjatkan untuk kita semua. Masya Allah. Ya, kalau ini menjadi peluang kebaikan buat yang dirasa menjadi peluang kebaikan buat kita, Bapak Ibu, ayo. Ya, dan saya yakin undangan ini juga datangnya dari Allah ya. Kita dikasih kesempatan hadir hari ini yang sudah berwakaf. Alhamdulillah di sini sudah banyak nih para muwakif. Ada Bu Haja Emi ya yang selalu support. Ini muwakif kita juga. Sehat selalu ya Bunda ya. Dan ada beberapa juga di sini yang hadir. Mungkin saya belum bisa sebutin satu-satu yang kelihatan yang di videonya dulu nih. Ya, jadi ada beberapa muakif yang memang sudah rutin, ada yang 1 jutaan, ada yang 500 ribuan per bulan. Wah, Masya Allah. Berarti edukasi kita tentang wakaf semakin bertumbuh, berkembang. Ya, yang permanen. Nah, ini untuk yang temporer. Ayo teman-teman. Lagi-lagi ini kita buka untuk tahap 1 ini dari 5 kilo. Kita buka maksimal di, insya Allah kita mulai dengan 2 kilo dulu. Kalau 2 kilo ini sudah cukup, nanti baru kita coba open lagi. Ya, ini buat teman-teman yang beruntung ya. Kemarin kita buat pabrik pemecah batu alumni kita di Banyuwangi, kita butuh dana 750 juta. Alhamdulillah itu tercukupi lewat beberapa orang ya. Masya Allah, karena dia tahu banget siapa yang mengelola dan hasilnya kemana, programnya jelas, pabriknya ada. Akhirnya mereka apa ya, beberapa orang ini eh, mewakafkan hartanya, walaupun mungkin temporer ya, 1 tahun, ada yang 2 tahun, nggak apa-apa, kita bareng-bareng. Nah ini teman-teman, ini peluangnya. Mekanismenya gimana Mas Dedi kalau mau wakaf seperti ini teman-teman ya. Nanti teman-teman berwakaf, nah ke Yayasan WPI, WPI nanti akan membuatkan akadnya, dibikinin sertifikat. Nanti teman-teman punya sertifikat wakaf. Dan ini juga bisa jadi bahan edukasi buat anak-anak kita. Nih Bunda dulu pernah ikut berwakaf ya, kamu nanti juga kalau bisa punya harta ya buat kebermanfaatan. Jadi bukan buat pamer ya, tapi buat edukasi keluarga kita bahwa ini loh ya, contoh dari orang tua tuh ya seperti ini gitu. Sebelum kita menasehati, kita punya apa ya, punya pengalaman untuk melakukan kebaikan, itu lebih powerful. Nah, kemudian nanti dari WPI akan dititipkan di PT Emas Optimasi Abadi untuk dikelola menjadi bahan baku, insya Allah. Nah, bagi teman-teman yang ingin gabung, caranya mudah. Itu linknya sudah dikirim tuh ya di kolom chat oleh tim admin. Ada Bang Rijal juga hari ini yang online. Silahkan teman-teman, berapapun silahkan. Tidak ada batasan. Dan yang hari ini gabung, insya Allah nanti ada hadiah ya dari WPI. Insya Allah nanti hadiahnya kita siapin ya teman-teman semua.
Ini linknya silahkan diklik. Kenapa penting isi link? Biar kita tahu datanya. Ya, suatu hari kalau wakafnya ada hasilnya, kita nggak nanya dua kali. Termasuk rekeningnya dan lain-lainnya. Ya, mudah-mudahan Bapak Ibu jadi muakif bukan hanya satu kali dua kali, tapi ya jangka panjang lah ya. Kita bareng-bareng di sini. Kalau aset wakaf ini sudah besar, Bapak Ibu, gerakan kebaikannya banyak banget nih. Kita bisa bebasin orang dari riba, kita bisa modalin UMKM, alumni-alumni PPA yang lagi hijrah, kasih modal tanpa bunga, itu bisa banget. Itu baru bisa dilakukan kalau yang digunakan adalah wakaf, gitu ya, teman-teman semua. Siap, Bapak Ibu, gabung di gerakan ini. Ya, lagi-lagi ini terbatas, ya, tidak saya buka unlimited, tapi kita batasi biar kita juga saling menjaga amanah ini dan doakan juga teman-teman kami-kami yang diamanahi mudah-mudahan dijagain sama Allah, ya dijauhkan dari keburukan-keburukan di dunia di akhirat, dari fitnah-fitnah, dan kita juga dikuatkan untuk semakin profesional, semakin baik mengelola amanah ini, ya menjadi wasilah kebaikan buat sebanyak mungkin orang insya Allah. Nah, ini kalau mau transfer langsung ke sini teman-teman, ya boleh difoto, boleh di screenshot. Tapi nanti kalau udah ngisi link itu di bawah ada rekeningnya, ya nggak usah khawatir. Jadi silahkan teman-teman semua. Ini juga boleh di-share ke teman-teman yang lain jika ada yang ingin berwakaf. Next kita bahas program yang lain ya. Insya Allah masih ada program lainnya, Miracle God, ada ijabah transportation, ada juga ijabah boarding house, kos-kosan. Wah, pokoknya menarik-menarik programnya di wakaf ini. Dan ini menjadi peluang kita ya. Ini untuk yang permanen, ya boleh juga ke sini kita punya gerakan 50.000 wakif. Dan sebagai penutup, saya mau tampilin sebuah video untuk penyemangat juga nih berwakafnya. Ini penyerahan waktu Pak Oki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kami dari Yayasan Wakaf Peradaban Internasional hadir silaturahmi ke Yayasan Cahaya Peradaban Quran Internasional untuk menyerahkan hasil pengelolaan wakaf produktif dari para muwakif kepada One Quran Institute. Mudah-mudahan dari nilai ini membawa keberkahan kepada para muwakif yang sudah menitipkan dananya kepada kami semua. Dan kepada para muwakif, ayo terus support gerakan-gerakan kami di Wakaf Peradaban Internasional, karena sedikit yang kita titipkan bisa berdampak besar untuk kebermanfaatan. Semoga yang dikit ini bisa bermanfaat, Ustaz. Insyaallah. Kami dari Yayasan Cahaya Peradaban Quran Internasional yang dalam ini ada One Quran Institute dan Rumah-Rumah Quran PPA mengucapkan jazakumullahu khairan katsir melalui wasilah Wakaf Peradaban Internasional dan juga tentunya kepada seluruh muwakif yang insya Allah 10 juta ini dan nanti insya Allah akan bertambah kembali untuk supaya banyak para ahli-ahli Quran yang tercetak dengan wasilah para muwakif dan wakaf-wakaf yang diwakafkan, yang terselamatkan dari buta-buta huruf Al-Quran melalui kegiatan wakaf yang dilaksanakan. Sekali lagi jazakumullahu khairan katsir. Mudah-mudahan Bapak Ibu para muwakif semua dan tentunya teman-teman dari WPI Wakaf Peradaban Internasional digolongkan menjadi keluarganya Allah di dunia. Insya Allah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Barakallahu fikum. Jazakumullahu khairan katsir. Barakallah. Waalaikumsalam. Satu lagi. Salah satu cara membahagiakan orang yang bisa kepada kita adalah dengan menjadi anak yang baik, anak yang soleh, dan anak yang bermanfaat. Insya Allah itu bikin orang-orang sekitar kita merasa bahagia. Adanya diri kita ini memberikan kebaikan dan manfaat. Ada yang sekalian adalah mati Allah. Ya, Kakak mewakili dari Yayasan Wakaf Peradaban Internasional hari ini ingin menyampaikan pada cinta dari para muwakif. Jadi muwakif itu orang-orang yang berwakaf. Nah, kemudian wakafnya ini dikelola di peradaban IOA, di unit-unit usaha yang kita miliki, kemudian hasilnya digunakan untuk kebaikan, termasuk
untuk adik-adik semua hari ini, insya Allah. Mudah-mudahan ya, walaupun tidak banyak, tapi mudah-mudahan jadi manfaat. Dan titip doa ya untuk para muakil agar selalu diberi kesehatan juga, kemudian juga dilapangkan rezekinya, diselamatkan hidupnya dengan akhirat. Masya Allah, berkah ya. Mudah-mudahan jadi kebaikan buat semua yang ada di sini. Mungkin itu ayah bunda semua yang bisa saya sampaikan. Kita buka sesi tanya jawab ya. Ya, Barangkali ada yang ingin ditanyakan, dipersilahkan. Ini ada pertanyaan nih, udah langsung ya. ya, silakan Ini Pak. ada Ibu Tini, Desirka sama Ibu sama nggak Pak? Ya, jadi sebenarnya prinsipnya mirip, tapi beda akad. Nah, itu dulu ya, Bunda ya. Jadi kalau di Syirika itu kan investasi, kalau IWO ini wakaf, akadnya wakaf, tapi wakaf produktif. Nah, bedanya di mana? Sama-sama nitipin harta, sama-sama dikelola di unit-unit usaha, bedanya adalah dibagi hasilnya. Ya, kalau di Sirka, insya Allah pasti profit yang diterima lebih besar. Kenapa? Karena 100% bagi hasilnya diterima. Kalau di wakaf, itu bisa jadi lebih kecil, karena sebagian itu disedekahkan. Karena goals dari wakaf ini kan untuk makuf alaih ya, untuk kebermanfaatan, untuk anak yatimnya, untuk santrinya. Bedanya di situ sih. Ya, teman-teman, di Sirka itu murni investasi. Ya, walaupun kita himbau kalau udah dapat duit ya kita sedekahin, kita zakatin gitu ya. Nah, kalau wakaf itu udah otomatis ya, otomatis terhitung ketika dapat bagi hasil langsung dibagi 70-30, 70 buat yang berwakaf, ya buat yang punya dana, yang 30 untuk sosial atau 60-40 seperti itu. Mudah-mudahan menjawab ya Ibu Tini ya. Insya Allah ya. Masya Allah. Silakan teman-teman yang ingin ditanyakan. Insya Allah ini terbatas program ini. eh Insya Allah. Alhamdulillah nih Bu Is Khalisah bersyukur ya. Alhamdulillah saya bersyukur juga nih teman-teman ada di lingkaran kebaikan ini. Ya kalau wakafnya temporer bisa nih Abah Ibai, Abah Tasik nih. Kalau temporary insya Allah kalau 1 tahun berarti bisa. Nah, nanti ada sertifikat wakafnya. Durasinya misalkan dari mulai naro sampai habisnya kapan itu tercantum di sertifikat sebagai bukti teman-teman sudah berwakaf. Seperti itu. Ya, bye-bye. Bantu syiar di Tasik nih, juragan-juragan Tasik. Ajak untuk bareng-bareng nih support lagi eh, guru-guru ya, Mas Randy. Insya Allah ini saya memulai. Memang ini sedikit dadakan karena saya harus memulai. Insya Allah teman-teman tantangan kita juga cukup besar ya dalam syiar ini, maka harus bergerak lebih cepat lagi dan banyak yang membutuhkan ya, banyak yang membutuhkan gerakan-gerakan kebaikan ini harus segera berjalan insya Allah. Boleh Bu Pariyati, intinya boleh gold, boleh silver, dan boleh brand apapun. Oke, ya Bu Pariyati, boleh brand apapun. Jadi mau Antam, mau Mini Gold, mau apapun itu, ya baik gold maupun silver, boleh dititipkan di wakaf peradaban. Clear ya, teman-teman semua. Insya Allah, boleh, boleh banget. Daripada mungkin bingung mau diapain, ayo nanti ketika mau pengembalian ya teman-teman boleh eh, kalau kita ready stock yang produk baru boleh di request Mas Dedi saya pengembalian yang baru aja boleh selama kadarnya sama gitu teman-teman semua. Insya Allah nanti kita bikin varian yang keren banget nih dari Yawa Gold nih. Varian baru, bukan varian sih kalau varian kan sama-sama ini ya, tapi jenis baru lah. Dan ini permodalannya digunakan salah satunya untuk itu. Nanti teman-teman bisa menyaksikan, wah ketika launching, wah ini nih support dari apa ya, wakaf saya punya punya apa ya, kebahagiaan lah. Alhamdulillah jadi wasilah kebaikan banyak orang nanti. Ya, dikasih tahu nggak ya Bu Ayu? Nantilah ya, tunggu. Antam boleh, Bu Mas boleh, brand lain boleh selama Fine Gold. Kecuali teman-teman
Kalau pas bingung balikinnya soalnya. Karena emas ini pasti akan dilebur jika produk OA, nah jadi bermanfaat. Nah, untuk pengembaliannya, jadi akadnya itu bukan brand ya teman-teman. Akad ke wakafnya itu adalah emasnya. Ya, emas dari berapa, gramasi berapa itu nanti yang dikembalikan nilai rupiah dulu di sertifikat ya. Nanti ada cantumannya ketika teman-teman berwakaf, aset ini nilainya berapa. Itu kita lihatkan juga. Tapi pengembaliannya gramasi. Bu Lili, sarannya itu di kenapa kalau per apa ya kurang menjaga nilai aset kita ya kalau itu pas banyak tuh potongnya lah ya ada model jadul lah ada macam-macam. Nah kalau bisa dijual dulu ibu Lili kalau kirim ke Jakarta mas jadi ini harus segini di setnya. Mau beli aja langsung diwakafin boleh nanti admin kita akan bantu membelikan gitu ya Bu Lili ya. Bu Lili Pak Lili ya mohon maaf nih Surabaya. Masya Allah. Sama-sama. Yang ingin bertanya lebih lanjut, boleh japri ke saya, teman-teman, terkait wakaf. Ini saya share nomornya. 081533 001. Nah, itu dia. Kalau ingin lebih jelas, ada yang bingung, silahkan. Yuk, silahkan diklik linknya. Mudah-mudahan ini jadi gerakan berjamaah yang akan melahirkan banyak kebermanfaatan ke depannya. Mungkin itu dulu. Udah Randy dari Ana. Sebelum ada yang bertanya lagi nih. Ana tutup dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eh, suaranya masuk? Ah, Bisa, bisa, bisa. Masuk, masuk. Oh, udah Randy malah ini ya. Nge-freeze. Suara saya aman Bapak Ibu? Apa aman, saya? aman, aman. Oh, Aman. Suara Adit aman. Baik. Suaranya aman ya? aman, aman. Ini kayaknya udah malam nih bulan purnama tuh. Kayaknya udah bulan purnama tuh. Udah Randy itu. Online-nya di luar sih kedinginan kayaknya. Nge-freeze lagi nih. Bu Emi sehat Bu Emi. Masya Allah. Alhamdulillah ya Bu Emi. Gimana? Udah Randy? Aman sinyal? Ya, naik turun, nak. Iya, Insya aman, Allah. aman, aman. Insya Allah. Nah, baik Bapak Ibu yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, ini mumpung naik turun ya. Bapak Ibu yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi segala informasi nanti tentang wakaf, lalu cara daftarnya bagaimana, ini nanti boleh langsung sama admin ya. Sudah ada tadi di dalam chatnya. Bisa juga nanti Japri ada di yang bagi ingin mendaftar. Dan insya Allah program yang diluncurkan sudah terbukti, sudah teruji Alhamdulillah. Karena ingat betul di tahun 2023 kita menggalang tuh dari seluruh Indonesia, dari Palembang, Surabaya, dan dan banyak yang merasakan manfaatnya insya Allah. Bahkan ada yang memang seperti yang ada dibilang tadi tidak diambil dulu karena malah tidak mikirkan eh untungnya ya. Ada ada salah satu wakil itu tidak memikirkan untungnya. Kok ditanya-tanya sih urusan ginian, untungnya gimana? Tuh, ya. Walaupun di kita tetap memberikan laporannya. Kenapa? Karena memang beberapa ada yang menyatakan, ya namanya wakaf, saya udahlah Bismillah. Ini sudah untuk Allah saja. Untung Alhamdulillah kalau nggak untung nggak mungkin kayaknya kata gitu kan karena berhubungan dengan akhirat insya Allah semuanya pasti kalau nggak untung untung banget gitu insya Allah baik Bapak Ibu yang rahmati Allah Subhanahu Wa Taala itu saja mungkin yang bisa disampaikan. Sekali lagi saya mengingatkan jika ingin mendaftar
itu sudah ada linknya, dan jika ingin berkonsultasi lebih lanjut bisa langsung hubungi Adedi insya Allah. Eh, Mari sama-sama Bapak Ibu kita tutup dengan istighfar. Astagfirullahalazim, astagfirullahalazim, Astagfirullahaladzim. astagfirullahalazim. Astagfirullahaladzim. Dan doa penutup, doa qiratul majelis. Subhanallahumma bika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Usbihu kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah, terima kasih Bapak Ibu. warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat. Tuh. Di sini. Makasih ya Bapak Ibu sudah hadir di Zoom kali Sama-sama. ini. Sehat selalu. Sama Pak Ustaz. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma sholli. Berkah. Pemalang sehat, Pemalang. Bu Sri. Bu Dwi lagi sakit kan ya Bu Dwi ini? Badui opnam. Iya, Masya Allah. Baru dapat WA-nya nih barusan. Mudah sehat semua ya. Bun, sehat Bun. Insya Allah Abah sehat. Bu Widi, terima kasih. Insya Allah. Kasih Baik, teman-teman. Alhamdulillah. Saya hitung mundur ya. Untuk bisa selamat istirahat insya Allah. 5, 4, 3, Assalamualaikum. 2, 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh.